Kita sudah tiba di kisah para rasul pasal yang kelima. Ini adalah kisah tentang Ananias dan Safira. Salah satu kisah yang sangat sering diceritakan, sangat populer. Bahkan sejak saya sekolah minggu, saya sudah tidak terhitung lagi mendengar cerita tentang Ananias dan Safira. Apa yang kita akan gali bersama-sama melalui kisah Ananias dan Safira? Sedikit dosa, mati seketika. Itu hal yang sangat mengerikan. Banyak orang cukup kesulitan untuk memahami kenapa Ananias dan Safira dihukum Tuhan dengan cara langsung mati seketika. Banyak pertanyaan besar. Kenapa Tuhan tidak memberikan kesempatan yang kedua? Kenapa Tuhan tidak mengampuni? Kenapa? Apakah dosa Ananias dan Safira itu sangat besar? Padahal dia hanya menahan sebagian dan menceritakan bahwa itu hasil penjualan seluruhnya. Bukankah dalam tanda kutip hanya berbohong saja? Kenapa akibatnya bisa semengerikan itu? Dosa, mati seketika. Mari kita lihat perspektif Alkitab. Mari kita lihat apa kata firman Tuhan. Sebab kalau kita membandingkan dengan hukum dunia, sepertinya yang dilakukan Tuhan ini tidak adil. Bahkan kita percaya Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu pengampun. Kenapa Ananias dan Safira berbuat dosa seperti itu? Langsung dihukum Tuhan dan mati seketika. Mari kita lihat dengan perspektif firman Tuhan. Saya ingin mengatakan kepada saudara yang pertama bahwa Ananias dan Safira, saya yakin bukan melakukan dosa itu secara spontan, tetapi mereka melakukan dosa itu secara berencana. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Saya percaya pada waktu itu Roh Kudus bekerja di antara para rasul, di antara para murid secara luar biasa. Begitu mereka berencana untuk mendustai Roh Kudus, untuk mendustai Tuhan, mendustai rasul-rasul. Saya percaya bahwa Roh Kudus sudah mengingatkan. Roh Kudus mengatakan tentu saja supaya jangan melakukan hal itu, sebab hal itu dosa di hadapan Tuhan. Namun rupanya mereka mengeraskan hati, mereka bahkan bersepakat. Ingat, dosa yang dilakukan secara sepakat itu berarti menunjukkan mereka ini luar biasa. Mereka mengatakan kepada para rasul bahwa itu seluruh penjualan mereka, padahal mereka menahan sebagian. Sebetulnya bagi Tuhan atau bagi para rasul tidak ada yang salah untuk memberikan seberapapun yang diberikan di depan kaki-kaki rasul. Tetapi masalahnya adalah mereka mengatakan bahwa ini seluruh hasil penjualannya. Mereka berbuat dosa karena mereka hendak mempertontonkan kesalahan mereka, mempertontonkan kemurahan hati mereka, mempertontonkan apa yang mereka lakukan bagi banyak orang. Dan semuanya itu sebetulnya hanyalah usaha cari nama saja. Mereka mencuri kemuliaan Tuhan, bahkan mendustai Roh Kudus. Itu sebabnya Tuhan menghukum mereka. Sekali lagi, saya yakin Roh Kudus pasti sudah mengingatkan mereka. Namun mereka mengeraskan hati dan tetap pada rencananya. Hal yang kedua adalah mereka berani mendustai Tuhan, berani mendustai rasul-rasul karena menganggap seolah-olah Tuhan itu tidak tahu. Mereka menganggap rasul-rasul itu seolah-olah bisa dibodohi, bisa ditipu mentah-mentah. Tapi rupanya para rasul memiliki kepekaan yang luar biasa sehingga tahu apa yang mereka perbuat. Satu demi satu, Ananias dulu ketika berbohong mati rebah seketika. Berapa waktu kemudian masuklah istri Ananias yaitu Safira. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Dan ketika ditanya, Rasul Petrus menjawabnya sama persis seperti skenario mereka. Akhirnya apa? Safira pun mati seketika. Jangan menganggap Tuhan tidak tahu. Jangan menganggap seolah-olah tidak ada yang tahu akan segala dosa yang kita lakukan. Bahkan kita meremehkan Tuhan. Hati-hati. Jangan menganggap Tuhan itu tutup mata atas setiap dosa dan pelanggaran kita. Belajarlah menghargai Tuhan yang melihat apapun yang kita lakukan. Hal yang ketiga, apa yang kita bisa pelajari dari sini? Maka apa yang dilakukan para rasul ini membuat
gentar, membuat takut orang banyak. Tentu saja takut bukan berarti takut yang negatif, tapi takut akan hormat akan Tuhan. Mereka takut karena mereka tahu bahwa Tuhan yang mereka sembah itu Tuhan yang sungguh hidup, Tuhan yang sungguh nyata. Ayat yang ke-11, maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saya yakin di sini Tuhan sedang mengerjakan sebuah pemurnian. Tuhan sedang mengerjakan sebuah kekudusan. Dan peristiwa yang menimpa Ananias Safira itu menjadi contoh bagi jemaat agar mereka jangan main-main dengan Tuhan, agar mereka jangan main-main dengan para rasul, sebab mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa yang sangat ajaib, bisa mengetahui apa yang terjadi sekalipun tidak melihatnya. Jemaat pada waktu itu menjadi jemaat yang hormat akan Tuhan. Mereka hidup di dalam kekudusan. Saudara-saudara, melalui kisah Ananias dan Safira, kita hidup di zaman kasih karunia, tapi janganlah kita meremehkan kasih karunia Allah dengan berbuat dosa terus, dengan mengeraskan hati sekalipun Roh Kudus sudah mengingatkan. Janganlah kita lakukan itu, sebab ada waktunya ketika kita mempermainkan Tuhan dengan dosa-dosa kita, seolah-olah Tuhan tidak melihat apa yang kita lakukan. Tidak ada kesempatan kedua bagi kita. Kalau itu terjadi, betapa menyesalnya kita. Karena itu biarlah kisah ini menjadi pelajaran berharga untuk kita semuanya. Tuhan berkati.